Kasus kejahatan yang mengguncang publik ini mengungkap aksi keji seorang pria bernama Wawon, sosok yang sangat layak dijuluki sebagai monster akibat perbuatan tak manusiawinya. Kisah ini bermula dari desa Paku Haji, Bandung Barat, tempat Wawon tinggal bersama istrinya yang bernama Wiwin. Kehidupan ekonomi keluarga ini sangat terpuruk, bahkan untuk memenuhi kebutuhan harian, mereka harus bergantung pada utang tetangga. Wawon hanya bekerja sebagai dalang wayang golek dengan penghasilan yang tidak pasti. Demi menyokong finansial keluarga, Wiwin terpaksa menjadi TKWY di Malaysia selama 6 tahun. Karena tidak sanggup terus-menerus menanggung beban ekonomi Wawon, Wiwin akhirnya memutuskan untuk bercerai pada tahun 2000. Setelah perceraian tersebut, Wawon pindah ke desa Gunung Sari, Cianjur, untuk bekerja di sebuah pabrik penggilingan beras. Di sana ia berkenalan dengan wanita bernama Ende dan menikahinya pada tahun 2002. Namun pernikahan ini hanya bertahan 1 tahun karena pada tahun 2003 Wawon menceraikan Ende demi wanita lain yang lebih ia sukai bernama Henny yang kemudian ia nikahi pada tahun yang sama. Tidak bertahan lama, setahun kemudian Wawon menceraikan Henny demi menikahi wanita kenalan barunya bernama Iis pada tahun 2005 dan barulah dengan Iis ini pernikahannya bertahan cukup lama. Sifat gemar bergonta-ganti pasangan tersebut barulah awal dari rekam jejak kelam Wawon. Di desa Gunung Sari, Wawon berkenalan dengan tetangganya bernama Solihin saat ia berobat kepadanya. Solihin dipandang sebagai orang sakti di desa tersebut. Wawon yang kagum pada Solihin bermaksud mempelajari ilmu kesaktian darinya. Hingga akhirnya mereka menjalin persahabatan dan berencana menipu orang-orang dengan kesaktian seperti penggandaan uang. Target mereka adalah warga berpendidikan rendah yang mudah terpedaya. Saat menggelar pertunjukan penggandaan uang skala kecil di hadapan masyarakat desa, banyak yang kagum padahal itu hanyalah trik sulap. Seorang warga bernama Dede terpikat oleh keahlian dan potensi keuntungan dari strategi penipuan tersebut, lalu memutuskan untuk bergabung dalam komplotan untuk membantu menyusun rencana. Di sisi lain, meski masih berstatus suami sah Iis, Wawon menjalin hubungan dengan Halimah, wanita asal Bandung yang merantau ke Cianjur. Walaupun Halimah sudah memiliki suami dan anak, Wawon berhasil memikatnya dengan iming-iming harta warisan fiktif serta pamer kesaktian penggandaan uang. Halimah pun bersedia dinikahi secara siri. Wawon mengontrakkan 2 rumah terpisah untuk Iis dan Halimah, agar kedua istrinya yang tidak saling tahu itu bisa tinggal di sana. Kendati kondisi finansialnya tetap sulit, kedua istri Wawon tetap sabar menunggu janji harta warisan di Mataram yang sebenarnya tidak pernah ada. Pernikahan siri Halimah dengan Wawon membuat keluarganya murka karena Halimah tega meninggalkan suami dan anaknya demi pria yang tidak jelas asal-usulnya hingga keluarga memutuskan hubungan dengannya. Halimah kemudian menjual rumahnya di Bandung seharga 30 juta rupiah dan Wawon berhasil membujuk Halimah agar menyerahkan sebagian besar uang hasil penjualan rumah tersebut untuk diritualkan dengan janji akan kembali 2 kali lipat. Beberapa bulan berlalu, Halimah yang mulai sakit-sakitan menagih uangnya kepada Wawon untuk biaya berobat. Wawon, Solihin, dan Dede kemudian membawa Halimah ke Lampung dengan alasan uangnya ada di sana dan Halimah harus menjalani ritual pengambilan. Rencana awal mereka adalah mengeksekusi Halimah di hutan Lampung, namun niat tersebut gagal karena tidak menemukan celah yang aman. Mereka pun membawa Halimah kembali ke Cianjur. Dalam kondisi Halimah yang terbaring lemas akibat sakitnya kumat, Solihin bertindak sebagai eksekutor. Solihin berpura-pura menjenguk Halimah di kontrakannya, lalu mencekiknya hingga tewas. Orang-orang mengira Halimah meninggal murni karena penyakitnya, dan tidak ada yang tahu tentang penggandaan uang karena syarat ritual mensyaratkan kerahasiaan mutlak dari korban. Setelah berhasil mengeksekusi korban pertamanya, ketiga pelaku membagi hasil kejahatan tersebut. Meski keluarga Halimah sempat merasa janggal atas hilangnya uang penjualan rumah, kasus ini tidak dilaporkan ke polisi. Setelah kematian Halimah, Wawon merayu Ai, anak perempuan Halimah dari pernikahan sebelumnya. Meskipun Ai sudah memiliki suami dan 3 orang anak, ia terperdaya oleh bujuk rayu Wawon yang menjanjikan harta warisan di Mataram dan mengaku sebagai orang asli Mataram. Terpikat oleh klaim kesaktian Wawon, Ai bersedia menikah dengannya pada tahun 2017. Mereka tinggal di rumah kontrakan di Cianjur dan dikaruniai 2 orang anak bernama Neng Ayu dan Bayu. Masalah finansial kembali menjerat keluarga ini, hingga Wawon sering berutang, namun Ai tetap percaya pada cerita kesaktian dan harta warisan Wawon. Untuk mendapatkan uang kembali, Wawon menyasar mantan istrinya, Wiwin, serta mantan ibu mertuanya, Noneng. Wawon berhasil meyakinkan mereka hingga menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah untuk digandakan. Wawon juga menyuruh Yeni, istri Dede, yang merupakan mantan TKWO, untuk mencari para TKWO yang mau uangnya digandakan.
Melalui jaringan ini, Wawon menemukan target seorang tinggigawi di Arab Saudi bernama Siti Fatimah. Siti terperdaya dan mengirimkan uang tabungannya selama 3 tahun bekerja sebesar 180 juta rupiah kepada Wawon. Ketika Siti menagih uangnya, Wawon menyuruhnya pulang ke Indonesia untuk mengambil uang yang diklaim sudah digandakan di Mataram lewat sebuah ritual rahasia. Tanpa memberitahu keluarganya, Siti kembali ke Indonesia. Pada saat yang sama, Wiwin dan Noneng terus menagih uang 25 juta rupiah milik mereka. Wawon akhirnya mengaku terus terang bahwa penggandaan uang itu sebenarnya tidak ada. Namun, Wawon menawarkan janji manis bahwa jika mereka ingin uangnya kembali, mereka harus membantu Wawon membawa Siti ke Mataram untuk dieksekusi, dan uang milik Siti akan dijadikan pengganti uang mereka. Wiwin dan Noneng yang terdesak akhirnya menyetujui rencana tersebut. Saat membawa Siti menggunakan kapal KM Marina Primera menuju Mataram, komplotan ini melempar Siti ke tengah laut dan merancang skenario seolah-olah Noneng bertengkar dengan Siti hingga Siti terjatuh ke laut. Setelah membiarkan kapal berjalan berjam-jam agar posisi Siti jauh di belakang, barulah mereka berpura-pura panik dan melapor ke kru kapal. Kapal sempat berputar arah untuk mencari, tetapi korban tidak ditemukan. Jasad Siti baru ditemukan keesokan harinya, dan kepolisian saat itu menyimpulkan kejadian tersebut sebagai kecelakaan murni. Komplotan ini pun kembali ke Cianjur dengan santai. Tak lama kemudian, Wawon dan Solihin merancang skenario baru untuk menyingkirkan Wiwin dan Noneng yang terus menagih uang mereka. Mereka menyewa rumah kontrakan di Cianjur dan menyiapkan 2 galian lubang di dalam rumah. Wiwin dan Noneng diundang ke kontrakan tersebut dengan dalih penyerahan uang. Begitu masuk, Wawon dan Solihin mencekik keduanya hingga tewas, menguburkan jasad mereka di lubang yang telah disiapkan, lalu merapikan lantainya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Keberhasilan aksi-aksi sebelumnya membuat komplotan ini makin percaya diri. Korban berikutnya adalah Farida, seorang TKW di Dubai yang menyetorkan uang ratusan juta rupiah untuk digandakan. Ketika Farida menagih hasil penggandaan, Wawon menyuruhnya pulang ke Indonesia untuk menjalani ritual pengambilan rahasia. Farida mengambil cuti dan berbohong kepada keluarganya bahwa ia pulang untuk mendampingi majikannya liburan ke Bali. Setibanya di Indonesia, Farida langsung menemui Wawon di rumah kontrakan baru yang disewa khusus di Cianjur. Di dalam rumah yang sudah disiapkan lubang galian tersebut, Wawon dan Solihin mencekik Farida, menguburkan jasadnya, dan menutup kembali lantai rumah seperti semula. Setelah Farida, komplotan ini mengincar Yeni karena Yeni mulai curiga setelah 2 TKBO yang menjadi korban adalah teman-teman dari jaringannya sendiri. Khawatir Yeni akan melapor ke polisi, mereka berencana memancing Yeni ke rumah kontrakan. Beruntung, Yeni yang merasa curiga dan ketakutan menolak datang dan memilih melarikan diri bekerja ke luar negeri di Malaysia. Didasari gairah kegilaan untuk terus membunuh, Wawon kemudian membawa anak balitanya, Bayu, ke rumah kontrakan tempat eksekusi dengan berbohong kepada istrinya bahwa Bayu akan dibawa ke Mataram untuk disunat. Di rumah kontrakan tersebut, Wawon mencekik Bayu hingga tewas, hanya karena kesal anak tersebut sering menangis di tengah malam. Jasad Bayu kemudian dikubur di dalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh Ai. Selanjutnya, Wawon memboyong istrinya dan ketiga anaknya pindah ke rumah kontrakan di Bekasi, yang sudah disiapkan bersama Solihin khusus untuk mengeksekusi mereka. Karena Ai mulai curiga dengan aktivitas mencurigakan suami dan komplotannya. Dede dan Solihin berpura-pura bertamu ke kontrakan baru tersebut pada malam hari. Dede menyajikan kopi yang telah dicampur racun untuk Ai dan anak-anaknya. Setelah racun bereaksi dan para korban merintih kesakitan, Wawon dan Solihin langsung melarikan diri. Dede sengaja mengonsumsi sedikit kopi beracun tersebut untuk berpura-pura menjadi korban racun agar tidak dicurigai warga sekaligus memastikan para korban tewas. Pagi harinya, tetangga yang mendengar rintihan korban mendobrak pintu dan menemukan Dede, Ai, serta anak-anaknya tergeletak dengan mulut berbusa. Para korban dilarikan ke rumah sakit di Bantar Gebang, Bekasi. Ai dan ketiga anaknya dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Dede berhasil selamat karena dosis racun yang diminumnya sudah diatur dalam jumlah sedikit. Wawon dan Solihin kembali ke Cianjur dan menyiapkan lubang galian baru di rumah kontrakan untuk mengeksekusi Iis dan Ujang yang mulai curiga dengan gerak-gerik mereka. Namun kepolisian bergerak cepat menyelidiki peristiwa keracunan di Bekasi. Polisi menemukan kejanggalan pada Dede, satu-satunya korban selamat yang kadar racun di tubuhnya sangat rendah. Saat diinterogasi ketat, Dede akhirnya membongkar seluruh skenario pembunuhan tersebut dan menunjuk Wawon sebagai otak kejahatan bersama Solihin.
Pada Januari tahun 2023, Wawon dan Solihin berhasil ditangkap di rumah kontrakan mereka di Cianjur sebelum sempat mengeksekusi Iis dan Ujang. Polisi membongkar lantai rumah-rumah kontrakan yang disewa pelaku dan menemukan jasad para korban yang ditimbun di sana, hingga membuat pemilik kontrakan syok dan berencana membongkar rumahnya karena takut angker. Secara keseluruhan, komplotan ini telah membunuh 9 orang korban secara terencana. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang merupakan milik para korban penipuan dan TK Wawa. Atas perbuatan kejam berantai ini, ketiga pelaku dijatuhi hukuman mati,